pertama kami di PTQ, kami merasa nyaman. Seperti yang kami rasakan, tempatnya bersih, sejuk, dan pemandangannya indah. Tapi ketika orang tua kami pulang, nanti kami pulang. Satu hari kami lewati, kami harus beradaptasi dengan teman baru, lingkungan baru, dan kegiatan baru. Sebelum menghafal, bacaan kami pun diuji. Ternyata masih banyak yang harus diperbaiki. Di sini kami akan semua yang dimasuki ke dapur. Makan aja, harus mau. Makan asin, wajib makan. Makan apa? Paksa aja. Mau bagaimana lagi? Itulah rezeki kami. Makanan kami pun harus dijaga. Gato ye, dengan ciki-ciki, bikin, dengan McD kasih awet. Ingat. Setiap pelanggar kami akan mendapat hukuman. Hukuman. Rasanya kami jadi pengen nyanyi. Bunda, aku pengen pulang. Di sini ku gak bisa internetan. Yang ada cuma hafalan Al-Quran numpuk segudang. Bunda, ku gak mau nyantri. Di sini ku gak bisa nonton TV. Makanya ngantri. Mandi apalagi, nangis juga ngantri. Bunda, apakah salahku? Apakah aku bukan anakmu yang boleh tinggal belajar di rumah dan tetap soleha? Bunda, aku pengen pulang. Kami pun merasakan nikmatnya menjadi santri PTQ. Makan tempe kayak daging, makan bihun kayak spaghetti. Nyapu mobil mah gampang, cuci baju bisa, buka bawah oke. Di sini juga mengadakan ritual loh, seperti ke hotel, pantai, dan lain-lain. Kami bangga menjadi penghafal Al-Quran. Al-Quran pun tak pernah lepas dari kami. Kemanapun kami pergi, Al-Quran always in my heart. Ya Allah, jadikanlah kami keluargamu, pengemban dakwah Al-Quranmu, dan ridhoilah kami untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua kami di akhirat kelak. Amin. Kami berterima kasih kepada guru-guru kami, teman-teman kami, dan semua yang telah mensupport perjuangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf suaranya serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya yakin yang barusan jawab salam saya tahun depan berangkat ke Tanah Suci. Yang aminnya paling keras berangkat duluan. Yang tidak mengucapkan amin hanya mengantar sampai Depati Amir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan founding father dari pesantren Darussalam Permis, Ustadz Kiai Haji Sumarli. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, anak-anaknya jadi penghafal Quran. Amin. Beliau Bu alumni ITB, betul Ustaz? Masya Allah, makanya manajemennya bisa bagus. Saya dari awal ketika perdana saya datang ke sini bersama Pak Erzaldi Rosman, kita datang ke sini sama Pak Erzaldi, Pak Kiai ya, Pak Ustadz ya. Saya udah bilang sama Pak Erzaldi, ini akan jadi pesantren maju, pesantren berkembang. Dan saya setelah beberapa tahun saya datang lagi, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan saya pesantren ini udah sukses. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz Sumardi. Saya kayaknya kejauhan nih Bu. Ibu mau saya di dekat Ibu apa jauh? Maunya dekat. Mau di atas apa di bawah? Ibu sukanya saya di atas apa di bawah? Hah? Ini ibu-ibu yang suka menyiksa. Ibu yang dimuliakan Allah, Ustadz, satu saat ada seorang bapak datang Umar bin Khattab. Kenal nggak Umar bin Khattab? Emang orang Permis. Datang seorang bapak ke Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan bapak ini? Wahai khalifah, wahai amirul mu'minin, anak saya telah durhaka sama saya. Merinding saya. Anak saya memukul saya. Anak saya kasar sama saya. Anak saya tidak sopan sama saya. Anak saya kurang ajar sama saya. Umar bin Khattab kaget. Suruh pengawal, hadirkan anak bapak ini. Didatangkan anak bapak ini. Nah, kamu tahu durhaka kepada orang tua itu dosa besar. Kamu tahu durhaka sama orang tua masuk neraka. Apa? Nah, kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, kalau seandainya seorang ayah punya hak yang wajib ditunaikan anak, saya mau bertanya, apa hak anak yang wajib ditunaikan orang tua? Wah, ini anak balikin ke Umar. Oh, haknya anak 3 yang wajib diberikan orang tua. Yang pertama apa? Seorang ayah wajib memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, seorang ayah wajib memberikan nama yang baik buat anak. Yang ketiga, seorang ayah wajib mengajarkan Al-Quran. Subhanallahiladzim. Apa kata anak ini? Wahai Khalifah Umar Khattab, ini bapak saya tidak melakukan 3-3. Yang pertama, ibu saya dipilihkan ibu di pasar. Dia habis mabok, teler, ibu saya, budak saya dibeli. Dihamili, lahir, saya nggak dikehendaki kelahiran saya. Saya dinamain Ju'la. Apa itu Ju'la? Nama serangga yang ada di gurun pasir. Dikasih nama binatang. Sembarangan ngasih nama anak. Yang ketiga, ayah saya nggak pernah mengajarkan saya Al-Quran. Ayah saya sibuk sama teman-temannya nongkrong. Ayah saya sibuk ngurusin yang nggak ada penting-pentingnya. Quran nggak pernah ditanamkan di rumah. Apa kata Umar bin Khattab? Ukhruj. Bapak pergi. Karena apa? Engkau lebih dulu durhaka sebelum anakmu durhaka. Selama ini kita sering dengar anak durhaka, betul apa betul? Ternyata kata Umar ada orang tua yang durhaka. Jangan namain anak yang nggak baik. Ya, betul apa betul? Ini saya dipelototin kenapa ya?
Apa saya punya utang sama orang sini? Ibu yang dimuliakan Allah, hidup ini singkat, kita butuh investasi. Karena kita nggak mau susah, kita nanam sawit, betul apa betul? Nggak apa-apa nunggu 3 tahun supaya nanti dapat keuntungan. Tahukah kita bahwa investasi paling mahal anak soleh? Kenapa? Akhirat jaminannya, taruhannya akhirat, yaumul qiyamah selama-lamanya. Hari ini kita nggak dapat duit, besok bisa cari duit lagi. Tapi kalau hari ini anak kita durhaka, waktu nggak bisa dikembalikan. Betul apa betul? Waktu nggak bisa kembali. Dari sekarang, saya tadi merinding dengar Pak Camat cerita narkoba. Apa itu narkoba? Tolong direkam kata-kata saya. Nar itu neraka, koba bukan ibu kota Bangka Tengah. Koba itu jika kau mencoba. Jika kau mencoba masuk neraka kau. Gak bakal. Orang rata-rata kalau sudah narkoba kecanduan, overdosis, matinya gara-gara kebanyakan makan narkoba. Naudzubillahi min dzalik. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayo kita jadi contoh yang baik di rumah sama anak kita. Maghrib isya jangan keluar rumah, baca Al-Quran. Ustadz bisa ngaji, buru-buru panggil guru ngaji ke rumah. Nanti insya Allah saya mau datang ke rumah bapak ngajarin Quran. Mau pak? Siapin aja sekali datang 100 juta. Bercanda. Panggil Ustadz, gak usah malu, ke masjid dekat rumah. Pak Kiai ajarin saya Quran. Kenapa? Pengen ngaji. Saya pengen anak saya jadi hafiz Quran. Jangan menuntut anak dulu, kita mulai dari diri sendiri. Ibda' binafsi, kata Nabi. Mulai dari dirimu sendiri. Pengen anak soleh, bapaknya soleh. Pengen anaknya soleha, ibunya soleha. Setuju apa enggak? Setuju. Satu saat pak ada khalifah namanya saya lupa dari dinasti Bani Umayyah, ya, Walid bin Hisham namanya. Ini khalifah hebat, terkenal. Satu saat anaknya terlambat sholat Jumat, dikasih keledai anaknya, tunggangan. Ketika dia nggak ketemu anaknya, dia panggil anaknya. Nak, kenapa terlambat sholat Jumat? Wahai ayahanda, keledai saya sakit. Saya tunggu dulu, saya kasih makan masih sakit, jadi pelan. Apa bapak yang soleh ini? Wahai anakku, mulai hari ini fasilitas negara saya cabut. Kalau ke masjid pakai jalan kaki, nggak boleh lagi pakai kendaraan. Begitu perhatian seorang ayah ketika melihat anaknya telat sholat aja dia marah, dia berikan hukuman karena dia kepengen anaknya jadi anak soleh dan soleh. Bapak ibu di Quran surat Al-Kahfi nanti buka ya. Kita suruh baca setiap hari Jumat surat apa bu? Kahfi. Suka baca surat Al-Kahfi? Lebih banyak baca surat Al-Kahfi apa baca WA? Di surat Al-Kahfi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Di situ Allah menggandengkan anak dan harta. Bayangkan bu, anak sama harta itu digandengin sama Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Allah pengen ngomong sama kita, harta paling mahal kamu tuh anak. Makanya dimulai dulu harta. Udah ngomong harta, fulus, yang ngantuk jadi melek. Betul? Ini saya mau ngasih fulus mana nih? Ustadz Herianto mana nih Ustadz Herianto? Nah, Ustadz, fulus aman, fulus aman. Fulus, anak Allah bilang fulus lebih mahal dari fulus. Kamu kalau uang aja capek-capean, pagi-pagi pulang malam, betul. Tapi pernah nggak ngedidik anak dari pagi sampai malam? Anak kita bukan hanya butuh uang, anak kita butuh perhatian, anak kita butuh kasih sayang, anak kita butuh ngobrol.
Kenapa anak kita gila main handphone? Jangan salahin anak, karena dibeliin handphone. Udah gitu, kalau di rumah ibunya main handphone, nggak pernah ngobrol. Maka parenting terbaik bukan kita ngundang ahli parenting, tapi kita mulai dari diri sendiri, berubah. Bu, Ustadz, siapa yang hafiz 30 juz? Ini acara wisuda, bukan acara saya. Ada nggak yang 30 juz? Sekarang ada berapa juz? Ada 10 juz. Zamannya siapa? Ada yang 10 juz. Saya mau tes Quran. Ada ibu-ibu yang 5 juz. Wah, hebat. Siapa namanya? Ibu Kartina, Latina, Latina. Ibu Latina mana? Ibu Latina dari Spanyol mana? Namanya Ibu Latina. Ini ada guru-guru saya nih dari Dewan Masjid Indonesia. Kita doakan beliau dapat kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Mana Ibu Latina? Bu, Masya Allah. Ya, Ibu Latina lagi makan. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita akan ditanya tentang anak kita. Anak kita bukan sekedar Allah titipin terus sia-sia. Ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan pemimpin terhadap anaknya akan ditanya hari kiamat. Bu, sini Bu. Ada mic satu lagi? Oh, ada mic. Insyaallah Ibu. Assalamualaikum Ibu. Salam. Umur berapa? 49. Masya Allah, saya pikir 48. Tapi ada kata Pak Jamat, diskonnya sedikit banget. Ibu Latina anak berapa? Anaknya ada nggak di sini? Ada. Mana anaknya Bu Latina? Ini ibunya hafal 5 juz, anaknya mesti 6 juz. Ya, kayak Bu Latina, kenapa cinta Quran? Pengen jadi penghafal Quran. Masya Allah, saya juga terharu. Saya belum tentu kayak beliau. Kenapa Ibu pengen jadi penghafal Quran? Saya ingin jadi lebih baik lagi dan ingin lagi mendekati Al-Quran. Masya Allah, beliau terharu. Masya Allah, ya. Bukan terharu karena saya injak kakinya ya, karena memang Quran Ibu syafaat. Demi Allah, sekarang kita nggak merasakan. Wah, kayaknya baca Quran nggak ada manfaat. Nanti Ibu kalau udah tua merasakan. Orang yang suka baca Quran nggak akan pikun. Saya ketemu dengan seorang Habib, ibunya umurnya 101 tahun, Syarifah di Jakarta, Duren 3. Saya tanya sama Jidah, saya manggil Jidah. Jidah ngobrol sama saya nggak pikun, cerita masa lalu dia. Kenapa Ustadz Kasyif? Quran jaga saya. Sekarang kita jaga Quran dengan hafal Quran, nanti masa tua kita Quran yang jagain kita. Ini Bu Latifah, Bu Latina. Anak 3, suami mana suami? Suami enggak ikut. Kita doakan beliau jadi keluarga Quran. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Juz dari belakang. Oke, kita tes. Dapat duit kalau bisa, push up 100 kali kalau nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان Betul. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Betul. Falyanzuril insanu mimma khuliq. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر وما له من قوة ولا ناصر. Ya, tepuk tangan dong. 100.000. Akan ada 100 pertanyaan.
Nah, mana saya dapat hadiah? Oh, warnanya apa bu? Warnanya apa? Oh, bener kan yang ngantuk jadi tegang kan? Seger lagi itu. Duit. Anak kita lebih mahal dari fulus. Masukin pesantren, mohon maaf nawar. Kalau pergi ke mall beli baju nawar nggak? Enggak, Ustadz saya ada kelebihan duit nih. Kebetulan sawit saya ada 200 hektar. Amin. Butuh apa Ustadz? Jangankan tiang listrik Ustadz. Ustadz Kasib kita jadiin tiang. Bu, dapat hadiah bu. Udah umroh belum? Mau umroh? Mau. Yang umrohin siapa bu? Bu, kita nih kalau patungan, jangankan Bulatina, seluruh guru-guru Darussalam bisa kita umrohin. Umroh itu modalnya, saya kan punya travel, modalnya cuma 20 juta. Jangan kasih tahu siapa-siapa. 20 juta kalau dibagi 40 orang, 40 kali 500 ribu, ringan nggak? Punya nggak duit 500 ribu? Jujur. Punya nggak 500 ribu? Ya. Betul. Jangan, bukan Yusuf Mansur kita. Enak aja. Saya ceramah nggak pernah nodong-nodong orang. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita pikirin ya. Nanti saya minta pendapat dari Zat Sumarli. Kalau memang saya harus memberikan beliau umroh, saya berikan beliau umroh. Kemarin kita ceramah di mana Ustadz? Pasir Putih. Ada seorang guru TK TPA bu, puluhan tahun berkhidmat ngajarin Quran, kita umrohin. Ini saksinya Ustadz Herianto. Jadi Ustadz Kasif bukan seperti Bapak Gubernur yang suka janji. Ya gubernurnya udah ganti saya dengar, betul ya? Bukan Pak Erzaldi lagi. Waduh. Nah ini kayaknya nggak nyoblos Pak Erzaldi nih. Ntar saya kasih tahu. Bu Latina, Masya Allah. Terima kasih Bu Latina. Bu Latina duduk di depan dong. Ibu jangan ngumpet dong. Insya Allah sama-sama Bu. Tuh 100 ribu DP umroh ya. Yo siapa lagi? Siapa lagi Ustadz? Amar cewek cowok? Apa orang tua apa murid? Sofa mana Sofa? Sofa Marwa. Wah enak nih pesantrennya. Dulu saya datang Ustadz nggak ada gazebo ya? Iya, ini baru kan? Ini baru, Masya Allah, indah. Pesantren Darussalam ini dibikin cozy, nyaman. Waduh, saya seandainya tinggal di Bangka, Bu, si Permis anak saya 4-4-nya masuk Darussalam. Tapi sayangnya saya tinggal di Jakarta. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Quran, ibu masuk surga. Saya insya Allah masuk surga. Amin dong. Tapi surganya penghafal Quran atau yang rajin baca Quran beda. Ibu jangan pikir sama. Saya masuk surga sama kayak Bu Latina. Surganya sama, enggak. Surganya penghafal Quran kata Nabi Muhammad ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Makin baca Qurannya lebih banyak, makin tinggi derajat Qurannya. Nanti Allah nyuruh apa? Saking Allah cinta sama Quran, Allah Azza wa Jalla, ini adalah perkataan Allah yang Allah muliakan. Allah suruh baca penghuni surga yang hafal Quran. Iqra kata Allah, baca. Wartaqi fa inna manzilataka akhiratu suratin taqra'uha. Baca. Baca surat apa kamu? 5 juz. Ya Allah, baca. Hafal 5 juz, naik lagi derajat surga. Luar biasa penghuni Quran, bukan hanya di dunia mulia, di akhirat Allah lebih muliakan. Maka bersyukur kita yang sadar. Saya inilah orang-orang yang Allah sadarkan hatinya. Banyak orang yang nggak sadar, masih menganggap pesantren itu tempat buangan anak. Betul apa betul? Anaknya nakal dimasukin pesantren. Emang pesantren bengkel? Pesantren itu tempat mulia, tempat yang penuh karomah, tempat yang penuh wibawa, bukan tempat buangan anak. Demi Allah, ini lebih mulia dari SD negeri, ini lebih mulia dari SMP negeri. Tanamkan di hati kita, sehingga apa, kita ada
memuliakan para gurunya, memuliakan para asatizanya. Ibu tahu pesantren guru-guru kita 24 jam mengawasin anak kita. Saya mau nanya, kalau di sekolah negeri berapa jam? Ngawasin, guru ngawasin muridnya berapa jam? 8 jam. Berarti mana yang lebih capek, guru pesantren apa guru sekolah biasa? Guru pesantren. Bahkan masya Allah, istrinya tinggal di sini, suaminya tinggal di sini. Dia rela berkhidmat buat agama. Ini yang harus kita muliakan. Makanya mudah-mudahan 2025 saya akan bilang Pak R. David, Pak Riza R. David, Bupati, gaji guru Darussalam 10 juta per bulan. Setuju nggak Pak? Duitnya dari mana? Duitnya dari Pak Jokowi. Ya, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa yang memuliakan Quran? Oh, saya nggak hafal Quran, Ustaz. Ngomong Ustaz Sumarli, saya bukan hafal Quran, saya nggak bisa hafal Quran. Muliakan penghafal Quran, muliakan pesantren penghafal Quran. Nanti Allah akan kumpulkan engkau bersama pencinta Al-Quran. Karena kita akan masuk surga bersama orang yang kita cintai. Ibu, cinta artis apa cinta penghafal Quran? Jujur, lebih cinta Ayu Ting Ting apa Ustadz Sumarli? Betul. Kenapa kalau ada Ayu Ting Ting minta foto, kalau Ustadz Sumarli nggak minta foto? Oh, bukan muhrim, bukan mahrum. Begitu datang orang Arab Badui ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi balikin bertanya kepada orang Arab Badui, madza a'dadta laha, apa yang kamu siapkan kalau kiamat terjadi? Apa bekal kamu? Kiamat pasti terjadi. Ada yang selamat, ada yang sengsara. Apa bekal kamu buat selamat hari kiamat? Kata orang Arab Badui ini, hubbullahi wa rasulih, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad. Saya cinta engkau, engkau idola saya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nanti hari kiamat gak usah gelisah. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu cinta penghafal Quran, ada penghafal Quran, cium tangannya, doakan saya gak bisa kayak kamu. Nanti karena cinta kita sama penghafal Quran, Allah masukin kita ke surga bersama dia. Aduh, dahsyat Bu. Cinta jangan sembarangan ngasih cinta kita. Itu artis-artis yang joget-joget, nyanyi-nyanyi, demi Allah belum tentu selamat di surga, belum tentu selamat hari kiamat. Tapi kalau penghafal Quran Pulatina, saya berani nyelamatin kalau istiqomah sampai mati. Saya berani jamin orang yang sering baca Quran matinya husnul khotimah. Karena kita akan mati berdasarkan kebiasaan hidup. Orang yang suka narkoba, ketika meninggal dunia disuruh ngucapin la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, yang dia sebutin nama-nama narkoba. Pak, la ilaha illallah putau, Pak, la ilaha illallah ganja, Pak, la ilaha illallah ekstasi. Bener, kejadian nyata. Orang yang suka main catur, nggak pernah baca Quran, ketika mau meninggal dunia sakratul maut ditalkinkan la ilaha illallah, Pak, la ilaha illallah, Pak, yang keluar dari mulutnya Bapak skakmat. Kejadian nyata. Kita ini akan meninggal berdasarkan kebiasaan hidup. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad, bukan saya. Wan nasu mata ala ma'asya alaih, manusia mati berdasarkan kebiasaan hidup. Bulatina setiap hari Quran, hafal Quran, istiqomah, ikhlas di dalam hati. Ingat, ada penghafal Quran masuk neraka, ada. Dan ini orang pertama yang masuk neraka, penghafal Quran duluan. Saya nggak nakut-nakutin. Kenapa? Karena ketika ngafalin Quran pengen dapat dunia, pengen disebut qori, pengen disebut ustadz, pengen disebut kiai. Kita ngafal Quran karena siapa? Karena siapa? Allah. Pengen surga, ridha Allah. Orang yang pertama diseret, ingat para santri. Mana para santri? Woi, woi. Yang pertama kali diseret ke neraka kata Nabi Muhammad adalah penghafal Quran. Kenapa? Ketika menghafal Quran tidak ada keikhlasan. Quran cuma jadi tameng biar dipuji manusia, biar dapat dunia, jabatan. Lah, kita ngafal Quran bukan itu. Kita pengen dapat apa? Ridha Allah. Hati-hati, niat itu penting. Saya ngafal Quran bukan untuk diwisuda, betul apa betul? Wisuda ini motivasi buat yang lain. Karena kalau nggak ada keikhlasan, amal yang besar jadi kecil.
Tapi kalau ikhlas, amal kecil jadi besar. Pergi haji, pengen disebut Pak Haji, diterima nggak hajinya? Kok nggak diterima? Pergi haji, pengen dipanggil Pak Haji, diterima nggak hajinya? Diterima. Kita pergi haji, pengen disebut haji oleh Allah. Makanya haji mabrur kata Rasulullah, balasannya surga. Kenapa? Jaga keikhlasan, jaga niat. Oh, udah selesai. Oh, udah selesai saya ceramahnya. Oh, udah Ustaz. Saya udah dikasih jam tadi, time limit. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ibu Wapuk udah datang. Iya, udah nih, satu udah selesai. Nah, ini Ustadz Herianto tolong dimarahin. Yuk kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan santri-santri kita jadi para penghafal Quran yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul hari ini dalam wisuda tahfiz pesantren Darussalam Permis. Bukti kami cinta Al-Quran, bukti kami sayang kepada Al-Quran. Ya Allah, betapa sering kami lupa kepada Quran, padahal Quranlah syafaat kami, Quranlah yang membimbing kami ke surga. Tapi kami lebih baca yang lain daripada Quran. Ampuni khilafkan, ampuni kami ya Allah. Kami ingin menjadi penghafal Quran, kami ingin jadi pembaca Al-Quran hari ini. Bimbing hati kami agar selalu mudah tangan ini membuka mushaf Al-Quran. Jangan halangi mata kami dari melihat tulisan Al-Quran. Jangan halangi telinga kami mendengar Al-Quran setiap hari. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, andai pun kami mati, sebelum kami mati, perlihatkan kami anak-anak yang mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan anak kami hafiz Quran yang berakhlak Quran, hafiz Quran yang menjadi pejabat negara dengan penuh amanah, jujur, menjadi pemimpin bangsa negara anak-anak kami karena dia mengamalkan nilai Quran dalam kehidupannya. Ya Allah, jadikan pesantren Darussalam Permis pesantren yang Engkau penuh berkah, Engkau penuh rahmat ya Allah, Engkau rahmati ya Allah. Jadikan guru-gurunya guru-guru yang ikhlas mengajarkan Al-Quran, yang guru-guru yang menjadikan Al-Quran sebagai tonggak kehidupan mereka. Rabbana irhamna, semuanya yuk. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya punya pantun, ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Pantunnya pendek banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Haikal, wisudawan 5 juz dengan predikat Jayyid Jiddan.
doa dan cinta yang kalian berikan, kami tidak akan bisa mencapai apa yang kami impikan saat ini. Kami sangat bersyukur atas segala bimbingan dan kasih sayang. Ayah dan Ibu, terima kasih. Semoga di akhirat nanti kami bisa memberikan mahkota terindah untuk Ayah dan Ibu.